Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Senin 14 November 2022, dengan tema Menderita Tidak Mau. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertai kami di awal minggu ini, supaya kami memiliki semangat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami dapat mengerjakan setiap aktivitas kami dengan baik, dan biarlah firman-Mu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua. Pimpinan sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai 22. Yesaya pasal 60 ayat 17 sampai 22. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mengapa kita tidak ingin menderita? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan berbagai alasan. Misalnya, kita tidak ingin menderita karena kita sudah tahu bahwa penderitaan menimbulkan rasa yang tidak enak. Ada kesusahan, kesedihan, atau bahkan penderitaan juga bisa membuat kita tidak dapat tidur dengan tenang. Kita juga tidak ingin menderita karena bagi kita penderitaan tidak membawa sukacita. Emosi jadi negatif, mudah terbakar amarah, mudah merasa tidak berdaya dan tidak mampu menghadapi persoalan. Kita juga tidak ingin menderita karena penderitaan membuat kita menjadi orang-orang yang pesimis dan seperti orang yang hidup tanpa punya cita-cita. Yesaya pasal 60 merupakan serangkaian perkataan Allah melalui Nabi Yesaya yang ditujukan kepada umatnya, yaitu bangsa Yehuda yang tengah hidup di dalam penderitaan. Mereka menderita karena menjadi tawanan dan tidak mampu hidup dalam damai. Mereka setiap harinya juga mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Mereka bekerja karena dipaksa, tidak diupah, dan benar-benar tidak mendapatkan pertolongan. Maka firman Allah hadir sebagai sebuah karya keselamatan bagi mereka yang merasa terbuang. Kondisi yang berat itu akan berakhir dan diganti dengan hidup yang penuh dengan karya keselamatan. Tembaga, besi, kayu, dan batu adalah media pertukangan yang amat akrab bagi orang-orang Yehuda karena bertahun-tahun dalam penderitaan, mereka selalu berjumpa dengan benda-benda tersebut dan menjadi simbol penindasan bagi mereka. Allah mengganti benda-benda tersebut dengan benda yang nilainya berharga. Emas dan perak menjadi simbol keberhasilan. Bukan hanya emas dan perak, tetapi Allah juga menghadirkan damai sejahtera dan keadilan. Sekalipun penderitaan itu begitu berat mereka alami, tetapi Allah selalu hadir untuk mereka. Melalui bacaan ini kita bisa menangkap penderitaan yang begitu rupa mereka alami,
termasuk ancaman dan tindakan kekerasan, kebinasaan dan keruntuhan yang menjadi persoalan sehari-hari dan membuat hidup mereka menjadi tidak tenang. Namun Allah menggantinya dengan karya keselamatan yang abadi. Allah hadir sebagai jawaban. Selama mengalami penderitaan, bangsa Yehuda sangat terpaku pada kemampuan mereka pribadi. Allah dilupakan. Allah yang sesungguhnya sejak dahulu sudah hadir, melindungi dan memberi jalan, ternyata ditinggalkan oleh mereka. Suara Allah melalui firman-Nya kepada Nabi Yesaya yang diutusnya, menyuarakan bahwa Allah sejak dahulu sampai sekarang selalu memperhatikan kehidupan mereka dan selalu siap untuk menyelamatkan mereka semua. Bahkan segala kesulitan digantinya juga dengan keselamatan dan pujian. Kehadiran Allah membawa perubahan. Selama ini orang-orang Yehuda bergantung pada sesuatu yang terlihat secara fisik, tetapi kehadiran Allah membuat mereka menempatkan karya keselamatan sebagai bagian dari pergumulan iman. Bukan hanya sifatnya yang kelihatan, tetapi Allah hadir, membawa keselamatan sebagai terang yang abadi. Untuk itulah, terangnya membuat setiap umat mampu melihat jalan terbaik dalam hidupnya dan keluar dari penderitaan. Mari kita merenungkannya. Allah memperhatikan kehidupan kita sejak semula dan selalu berupaya untuk menolong kita keluar dari penderitaan. Allah ingin agar kita juga tidak pergi menjauh darinya. Kita sadar bahwa ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, maka Allah memproses kehidupan kita dan menjamin kita dengan anugerah melalui iman dan keselamatan yang abadi. Dia menolong kita agar dalam kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia, kita dimampukan untuk bertumbuh di tengah situasi yang tidak mudah. Allah ingin kita menjadi orang-orang yang kuat. Allah tidak pernah menunda, Allah melakukannya sekarang juga. Mari kita berkomitmen. Saya akan selalu kembali kepada Allah dan mendasarkan semua tindakan saya untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu memperhatikan kami walau kami terkadang lupa akan pertolongan-Mu bagi kami. Mulai hari ini ajarkanlah kami untuk selalu dapat membangun kehidupan kami, terutama di dalam penyertaan-Mu. Pimpin dan sertai kami ya Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang selalu membawa kami pada jalan yang benar, jalan menuju hidup yang semakin penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.